Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Kapita Selecta bersama Ibu Suci. Kali ini temanya adalah entrepreneur. Menurut Wikipedia, entrepreneur itu adalah wirausahawan, yaitu orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Apakah kalian ingin menjadi seorang entrepreneur? Kita lihat bagaimana mindset awal seorang entrepreneur yang benar-benar untuk sukses. Silakan dipahami. Ya, yang pertama, jangan pernah berpikir instan. Di dalam berbisnis apapun, jangan sekali-kali kalian ingin berhasil secara instan, baik itu bisnis online maupun offline. Semua itu butuh proses untuk kesana dan perlu waktu untuk menuju puncaknya. Jika kalian tergiur berbisnis karena hasil yang cepat, maka bersiap-siap pula untuk hancur cepat. Istilahnya, hal yang dibangun dengan instan akan roboh secara instan pula. Ini yang pertama, harus kalian pahami. Nah, yang kedua, jangan berpikir gratisan. Salah satu kendala dalam berbisnis yaitu pola pikir ingin dan gratisan. Maksudnya sangat perhitungan untuk investasi ilmu seperti ikut seminar, training, e-course, kursus, dan lain-lainnya yang bertujuan untuk menambah skill berbisnis. Belajar secara gratis memang tidak murah biaya, tetapi sebagai gantinya Anda akan menemukan trial dan error dan harus siap untuk itu. Jadi, sisihkan dana untuk ikut seminar bisa, training, kursus, dan lain-lainnya untuk menambah bisnis kita, skill bisnis kita. Jika Anda belum mempunyai dana, maka belajar yang gratisan juga tidak mengapa. Tapi, sebagai gantinya harus mengorbankan waktu untuk belajar sampai menemukan formula yang tepat pada bisnis Anda. Ini pilihan pada kalian. Yang ketiga, ini dia, siap dan berani untuk gagal. Ya. Entah mengapa dan bahkan kebanyakan orang yang sampai pada titik sukses pada bisnisnya itu pernah merasakan yang namanya gagal. Sudah menjadi rumus orang yang sukses itu adalah memiliki jatah gagal mereka masing-masing. Jadi untuk Anda yang mulai terjun ke dunia entrepreneur, jangan takut untuk gagal. Kerjakan yang terbaik, niscaya hasil baik akan datang. Gagal itu pasti ada. Dan dari kegagalan itulah biasanya hasilnya akan lebih baik. Ini ya, siap dan berani untuk gagal. Nah, ini adalah contoh proposal business plan makanan ringan yang simpel. Jadi ini contoh apabila kalian ingin membuka bisnis makanan ringan. Salah satu cara untuk meningkatkan bisnis agar terus konsisten dan bahkan lebih meningkat omsetnya perlu dimodalkan yang tidak sedikit. Nah, oleh karena itu, kalian perlu membuat proposal yang membukakan pintu untuk mendapatkan modal dari para investor. Satu yang harus dipastikan pada membuat proposal business plan yaitu buat secara profesional, dari mulai jelas dan data yang akurat dalam membuat estimasi biaya. Manfaat dari sebuah proposal bisnis yaitu yang pertama, kalian dapat membuat tujuan bisnis itu lebih terarah. Dengan adanya proposal bisnis, maka kesungguhan akan terrealisasi dengan dibuatnya sebuah visi dan misi. Dengan adanya visi dan misi, maka target pun telah dibuat dan menjadikan tujuan bisnis itu lebih terarah dan jelas. Ya. Kedua, membuat bisnis lebih profesional. Dengan melibatkan beberapa pihak, maka mau tidak mau sistem bisnis yang dijalankan harus jelas dan dengan sistem yang jelas menandakan bisnis Anda telah selesai. Tujuan dari pembuatan proposal bisnis yang kedua. Selanjutnya, yang ketiga itu membuat bisnis kita cepat berkembang. Inti dari sebuah proposal bisnis itu sebenarnya ini,
Dengan adanya kucuran modal dari investor diharapkan membuat bisnis semakin cepat berkembang dan cash flow berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya ada 5 mental dan karakter seorang entrepreneur sukses. Yang pertama, dia berani mengambil risiko. Ya, dalam menjalani hidup tentu Anda akan dihadapi yang namanya risiko. Terlebih lagi jika dalam bisnis. Nah, kita harus berani membuat keputusan dengan risiko yang ada di depan dengan segala pertimbangan yang matang. Contohnya, keberanian mengambil risiko bisnis ini menurut Bob Sadino merupakan karakter dan mental seorang entrepreneur sukses kasih jadi. Gagal itu sudah biasa. Seorang pebisnis harus sudah siap dengan risiko terburuk dari bisnis yang ia jalankan. Bagi mereka yang tak ingin berisiko terburuk, Bob mengusulkan agar mereka tak perlu repot-repot menjadi pebisnis. Nah, itu ya. Kalau kalian tidak ingin gagal, kalian harus menjadi seorang pebisnis. Karena untuk menjadi pebisnis yang sukses, itu pasti kegagalan-kegagalan pernah dilewati. Dan dari kegagalan itu dapatlah formula yang pas sehingga bisnisnya menjadi lebih baik. Yang kedua, niat dan bertekad kuat. Dengan niat dan tekad yang baik dan kuat, kalian akan mampu menjalani segala kegiatan dan melakukan segala rencana bisnis yang ada. Niat dan tekad berbisnis yang kuat dari para pengusaha ini menurut Bob Sadino bisa dilihat dari keseriusan dan waktu yang diluangkan yang untuk bisnis. Jika mereka masih menjadikan bisnis hanya sebagai sampingan, itu artinya niat dan tekadnya masih belum kuat. Namun, jika berbisnis telah memiliki niat dan tekad yang kuat, maka mereka akan meluangkan seluruh waktunya untuk bisnis dan usahanya. Nah, kalian tinggal pilih, mau sebagai sampingan atau sebagai utama. Ini ya. Demikianlah ya materi tentang entrepreneurs. Terima kasih atas perhatian kalian. Jika materi ini bermanfaat, silakan share, like, and comment channel YouTube Uren Suci sehingga Ibu akan lebih bersemangat lagi membuat materi-materi yang menarik lainnya di mata kuliah Kapital Sastra. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.